bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ismi Azizatul. Hadir. Amalia Nuraini. Hadir. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ya. Masih pagi, masih semangat ya. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Silahkan dibuka buku tematiknya halaman 2. Sudah. Hari ini kita akan membahas subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Nah, pada halaman 2 itu terdapat seorang anak yang sedang bertanya kepada pemilik kebun binatang. Nah, di situ ada seekor kelinci. Anak itu bertanya, kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Nah, jadi kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci itu sama dengan hewan yang lainnya, dan juga sama dengan organ gerak manusia. Jadi, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Lalu, selanjutnya dibuka halaman 3 bukunya. Nah, di situ ada bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Ibu bacakan dulu, nanti gantian anak-anak ya. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, organ gerak itu berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ganti anak-anak yang membaca paragraf 3 ya. Ibu tunjuk. Azizatul Zahra, silakan dibaca. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berguna berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerja sama antara kedua alat gerak tersebut, membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, yang selanjutnya itu tulang. Disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan itu akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tapi tulang mempunyai peran yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Yang selanjutnya, otot itu disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, jadi saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Selanjutnya dibuka halaman 4.
Nah, dari teks bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan tadi itu ada 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat pengembang. Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya, apa itu ide pokok dan kalimat pengembang. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Yang selanjutnya kalimat pengembang, yaitu kalimat yang berfungsi mengembangkan ide-ide pada kalimat utama. Nah, di situ sudah ada contohnya yang dari bacaan tadi. Paragraf yang pertama itu ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokok dari paragraf 1. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak mengerjakan yang mencari ide pokok paragraf 2, 3, 4, dan 5. Dikerjakan di kertas ini ya. Ibu kasih kertasnya. Dikerjakan dulu. Udah, Bu. Udah, dikumpulkan ya. Ibu koreksi dulu ya. Ya. Iya, jadi jawabannya yang benar semua adalah punya Aziza. Nah, sekarang silakan dibacakan jawabannya supaya teman yang lainnya tahu ya. Dibacakan yang paragraf 2 sampai 5. Paragraf 2 dulu. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Selanjutnya yang paragraf 3. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. Yang paragraf 4. Tulang merupakan alat gerak pasif. Paragraf 5. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, jadi anak-anak jawaban yang benar sudah dibacakan oleh Aziza ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua berarti ya? Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.